Oke, berapa banyak di antara saudara yang juga bersyukur diberkati lewat pelayanan dari pemuji-pemusik? Boleh angkat tangan tinggi? Boleh kasih tepuk tangan buat mereka? Oh, luar biasa. Thank you ya. Puji Tuhan. Haleluya. Beberapa hari lalu saya dengan istri dan juga dengan ditemani oleh kakak saya dan juga suami dari kakak saya pergi ke suatu tempat penjualan barang-barang bekas. Dan kami perlu beli suatu barang, ya. Ketika kami cari-cari, istilahnya tempat loakan, ya, loaan, ya. Barangnya apa? Hubungi langsung istri saya. Nah, saudara, ketika kami cari, nah karena suami dari kakak saya itu dia sudah istilahnya tanda kutip jadi member lah daerah loaan. Karena sering ke situ, sering beli barang-barang ya termasuk kayak microwave yang kecil gitu. Dan beliau juga punya kemampuan untuk kotak-katik kalau sendiri bisa jadi bagus, jadi berfungsi gitu loh. Wah banyak. Nah saudara kami pergi, akhirnya kami lihat ketemu barang yang kami maksud. Akhirnya ya udah terjadi tawar menawar. Setelah kami bayar, maka barang itu menjadi milik kami. Betul? Betul nggak? Oke, setelah kami bayar. Berapa pembayaran, jumlah pembayaran yang kami harus bayarkan? Sesuai dengan? Bukan kesepakatan, apa yang dia tentukan. Nah, kalau sepakat nggak pernah sepakat nih. Kita turun, dia naik. Atau dia turun dikit, kita naik dikit, nggak ketemu-temu nih. Ada ininya nih, apa istilahnya? Jedahnya toh, ya seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, selama barang itu ada pada dia dan saya belum bayar, barang itu milik siapa? Milik si bapak itu toh. Tapi ketika saya sudah bayar dan lunas, barang itu milik siapa? Milik saya dong. Oke, setelah menjadi milik saya, suka-suka saya, betul? Dan barang itu ada dalam kuasa saya. Tetapi selama saya belum bayar, ya, barang itu adalah milik dia, ada dalam kuasa dia. Dia mau hancurkan kah dan sebagainya, itu dia. Tetapi ketika saya sudah bayar lunas, barang itu menjadi milik saya. Dan jangan coba-coba orang itu untuk kotak-katik barang ini tanpa seizin saya. Setuju saudara? Yang kedua, kalau saya butuh uang dan kepepet banget, dan saya tidak akan pernah lakukan sih. Ini contoh. Saya butuh uang 500.000. Gak ada uang sama sekali. Nah saya mau gadaikan ini. Saya pergi ke toko pegadaian handphone saya. Ya kan. Saudara jangan lihat casingnya dari luar. Ini banyak panunya memang. Tapi isinya lebih jelek. Enggak ya. Nah saudara saya gadaikan. Setelah saya kasih, saya akan dapatkan 500.000. Oke? Nah, pertanyaan saya, tolong saudara jawab ya. Kalau yang di tempat atau yang secara online saya nggak bisa dengar saudara, tolong saudara yang di sini bisa jawab. Ketika saya gadaikan ini dan dia memberikan saya sejumlah uang yang saya maksud, pertanyaan saya, ini milik siapa? Ayo jawab, bingung. Ini milik siapa? Oke deh. Milik Yahya atau milik tempat pegadaian? Ini milik siapa? Milik saya? Setuju? Tapi ada di mana? Bagaimana caranya supaya saya bisa mengambil kembali ini barang? Hah? Apa? Dibungkus. Saya harus tebus. Berapa saya harus tebus? Ya sesuai dengan ketentuan toh, sekian baru saya bisa dapatkan kembali. Sebenarnya ini adalah milik saya. Nah, saudara? Sebenarnya saudara dan saya milik siapa? Halo? Milik siapa? Bulan lalu saya boleh sampaikan karena ditentukan saya harus sampaikan tentang identitas kita. Masih ingat? Identitas. Sejak awal, kalau saudara mau tahu Kejadian pasal 1,
itu saudara dan saya, siapapun kita, dilahirkan dari keluarga siapapun, keadaan apa, saudara dan saya sebenarnya milik Tuhan. Halo? Tapi akibat dosa, tanda kutip lah, saya pakai istilah ya, tergadaikanlah dirimu dan diriku. Tapi untuk menjadi kembali lagi milik Tuhan, dalam artian Tuhan berkuasa penuh dan kita ada di dalam miliknya. Kita mengalami yang namanya kepemilikannya Tuhan. Kita harus ditebus. Oke? Seberapa besar harga dirimu dan harga diriku? Berulang-ulang kalau ada kesempatan saya sering kali katakan, dahsyat. Harga dirimu, harga diriku tidak bisa dibayarkan dibandingkan dengan apapun juga. Oleh karena itu pada saat ini saya harus sampaikan, kenapa? Karena saya ditentukan untuk sampaikan sebuah tema topik yang namanya mahalnya harga pembebasan. Katakan sama-sama 2, 3. Mahalnya harga pembebasan. Nah saudara, pemazmur katakan seperti ini. Dalam Mazmur 49 ayat 8 sampai 10. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya, diri saya, diri saudara. Atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawa kita. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawa kita. Dan tidak memadai untuk selama-lamanya sampai kapanpun juga tidak akan pernah terbayarkan. Harga nyawamu dan nyawaku. Kata nyawa itu dalam bahasa lain itu life. Artinya juga hidupmu dan hidupku. Banyak orang di luar sana katakan, aku suka-suka gua. Hidupnya hidup punya gua. Dia lupa bahwa hidupnya bukan lagi milik atau bukan milik dia semata-mata. Tapi milik sang empunya hidup. Betul? Lanjutkan, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Terlalu mahal. Katakan 2, 3. Harga pembebasan dirimu dan diriku. Alkitab katakan begitu, bahwa selama kita menjadi hamba dosa, kita terikat sama dosa, tunduk sama dosa. Kita menjadi hamba seseorang, kita terikat sama seseorang, entah orang itu memimpin kita bawa kita kepada kebenaran atau kebinasaan, kita submit kepada dia. Oke? Tapi ketika kita dibebaskan, kita ditebus dengan sebuah harga dan sudah lunas dibayar, kita bukan milik orang itu lagi. Kita menjadi orang bebas. Halo? Paham di sini? Nah, sekarang kita akan lihat seperti apa mahalnya harga pembebasan nyawa manusia, nyawa saudara dan saya. Seperti apa, berapa besar mahalnya. Yuk kita akan lihat sama-sama. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 katakan begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu, siap tetap, tolong mencuri. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, katakan sama-sama, telah ditebus. Siapa yang dimaksud dengan kamu? Hah? Tolong dong kasih tahu sebelahnya. Kamu telah ditebus. 2, 3. Oke. Bukan di kantor pegadaian. Tapi entar kita akan lihat. Dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu wariskan dari nenek moyangmu. Kata nenek moyang itu pengertian lain adalah dari bapak kita. Orang terdekat yang mendidik, pola asuh, pola didik, pola ajar. Itu bukan dengan barang yang fana, kita telah ditebus bukan dengan barang yang fana. Fana itu bisa habis, bisa busuk, bisa mati, lenyap. Bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Tolong perhatikan ayat ini saudara. Saudara dan saya telah ditebus. Kata telah artinya apa? Sudah, bukan akan, enggak.
sudah ditebus, sudah dibebaskan, sudah dilepaskan, dan harganya telah lunas dibayar. Ya, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak atau emas, tapi dengan darah. Cara hidup yang sia-sia, itu maksudnya apa cara hidup? Di dalamnya ada 3 unsur yang namanya perilaku, tingkah laku, dan sikap. 2, 3. Nah, kembali lagi 2, 3. Ini arti cara hidup saudara. Ya dari bahasa aslinya saya ngulik-ngulik ya. Supaya saya nggak salah untuk mengajarkan atau menyampaikan nih perenungan firman Tuhan. Ya. Cara hidup kita tuh sia-sia. Artinya apa sia-sia? Paling tidak ada 2 hal. Tidak berguna, useless. Dan tidak punya tujuan. Bahkan yang ketiga ini adalah tidak punya kekuatan, artinya lemah. Cara hidup kita, perilaku kita, tingkah laku kita, sikap kita lemah. Gampang terbujuk. Misalnya karena orang marah, kita ikut marah. Bahkan lebih lagi gampang, lemah banget. Jadi gaya hidup kita atau perilaku kita, tingkah laku kita lemah. Gampang terprovokasi. Halo? Nangkap di sini ya? Ini contoh yang sangat sederhana, banyak lagi. Oh cara berbisnis. Lu salah lu kalau berbisnis kayak gitu gak bakalan kaya lu. Hanya kita ikutin cara berbisnis ini, lu harus begini-begini, ngikutin apa kata prinsip-prinsip dunia. Lu gak punya uang, udah pinjol. You know pinjol? Apa pinjol? Apa pinjol? Bukan. Lu pinjam, lu benjol. Semakin banyak lu pinjam, semakin banyak. Itu. Faktanya begitu gak? Betul lah. Benjol gitu. Hati-hati dengan itu. Ya saya lihat di sini muka-muka bukan muka-muka yang judi online lah ya. Judi online apa ya? Jual. Judi online enggak. Pinjol. Mudah terbujuk. Mudah jatuh di dalam segala perilaku, tingkah laku, sikap orang-orang yang belum memahami banget yang namanya betapa berharganya harga pembebasan dirimu dan diriku. Nangkep? Belum memahami. Kenapa saya pakai kata belum memahami? Ini tidak terbatas hanya untuk orang-orang yang non-Kristen. Orang Kristen pun juga. Ada gak sih orang Kristen yang pinjol? Tingkah laku kita, perilaku kita. Wah kalau di gereja mah semua luar biasa. Kalau bisa pakai sayap nih. Pada terbang, gak nginjak bumi. Tapi dimulai dari keluarga loh saudara. Halo? Setuju saudara? Itu jelas loh. Kalau mengelihat Yahya Laban aslinya seperti apa di rumah. Boleh tanya ini untuk keterangan lebih lanjut. Hubungi istriku dan anakku seperti apa. Mau tahu kenal istriku seperti apa di rumah nanti. Ya boleh soalnya. Tinggal. Cuman gak ada kamar. Ya begitu toh. Dari di gereja mah semua. Haleluya. Shalom. Pakai nada pula kan. WL. Shalom. Shalom. Haleluya. Oke. Saudara. Cara hidup yang sia-sia loh. Hati-hati ya. Tapi kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Tolong buka lagi itu ayat ini. Kata darah itu yang dimaksud apa? Saya pikir darah, biasa saya tahu darah ini kan kalau ini terus langsung darah keluar deh. Darah, bukan darah yang begituan. Pengertian darah yang mahal yaitu darah Kristus. Ini pengertian darah itu bahasa aslinya haima. Itu artinya apa? Darah sosok manusia yang tercurah, tertumpah karena kekerasan dan pembunuhan.
Itu darah yang mahal. Tapi kata mahal yang dimaksud adalah bukan hanya itu, tetapi penekanannya adalah mahal itu benar-benar terhormat, terhormat banget, paling terhormat dan paling berharga dan langka. Ini darah yang mahal, darah yang paling terhormat, darah yang paling berharga, darah yang langka, tidak ada lain selain darah Kristus. Persilakan Roh Kudus terus bawa saudara masuk lebih lagi nih dalam pemahaman pengertian. Ya. Jadi ketika saudara dan saya memahami lebih lagi, nyambung daripada bulan lalu tentang identitas. Saudara dan saya tahu kita harus berperilaku seperti apa. Ini juga buat saya kok. Saya gak merasa diri lebih baik, lebih kudus, lebih suci. Bukan kudus ya. Mungkin saya juga lebih kudus deh saudara. Betul juga sih. Ya. Mungkin saya lebih najis. Kalau ada di antara saudara yang kayaknya aku najis, saya lebih najis. Saudara, darah Kristus sama seperti darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat. Tidak tercemar oleh dosa sedikit pun. Tidak dapat dituntut karena ada kesalahan sedikit pun. Ini pengertian tak bernoda, tak bercacat. Darah Kristus, darah anak domba. Darah anak domba Allah yang tidak bernoda, tidak bercacat. Begitu loh saudara. Enggak bakalan bisa dilihat. Bahkan salah seorang mentor saya dalam soal pengertian satu bahasa, yaitu bahasa Mandarin ya. Itu dia jelaskan. Jadi istilahnya kalau lihat sesuatu tuh pakai mikroskop. Yang dibesarkan pembesarannya sampai berapa puluh kali. Itu enggak ditemukan tuh. Titik sedikit. Pakai mikroskop loh. Itulah darah Kristusmu, darah Kristusku, darah Kristus Yesus. Aduh, ya. Jadi kita paham gitu loh saudara. Kita telah ditebus, kita telah dibebaskan, kita telah dilepaskan. Harganya telah lunas dibayar. Dengan apa? Darah Kristus. Terlalu mahal. Harga pembebasan dirimu dan diriku. Kalau tidak, saudara dan saya, hidup kita tuh gak ada gunanya. Saudara dan saya, ketika saya tadi pujian ya, yang kedua tentunya. Saya renungkan gitu loh. Kalau Yesus tidak menyerahkan dirinya, menyerahkan darahnya, darah itu nyawanya. Demi membebaskan saudara dan saya. Apa yang dia alami, mulai dari penangkapan, penderitaan dan sebagainya. Sampai di kayu salib. Apapun yang saudara dan saya lakukan, percuma. Apalagi ibadah, percuma. Percuma. Alkitab katakan ibadah yang kita lakukan hanya ibadah untuk bisa dilihat orang, dinilai orang. Tapi di mata Tuhan, ibadah kita seperti apa tahu? Kain kotor. Jijik loh. Oke. Sekarang kita lihat lebih lagi. Hal apa saja yang ditebus, dibebaskan oleh darah Kristus dari cara hidup kita yang sia-sia. Ada 4 ya. Yang pertama, dibebaskan dari dosa. Katakan dari dosa. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dosa itu apa? Meleset dari sasaran. Sasarannya siapa? Sasarannya Tuhan. Dosa selain meleset dari sasarannya yang Tuhan tetapkan, dosa, pengertian dosa hamartia itu juga yang kedua adalah berbuat salah.
berbuat keliru, bersikap keliru, berespon keliru. Saya mau tanya sama saudara, berapa banyak di antara saudara yang tidak pernah berbuat salah? Halo? Boleh angkat tangan setengah tiang saja. Siapa yang pernah berbuat salah? Angkat tangan. Dimulai dari keluarga aja dulu ya. Sikap perilaku kita, respon kita terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak, terhadap orang tua, terhadap mertua, terhadap kakak, terhadap adik. Pernah salah? Dosa bukan hanya melakukan apa yang Tuhan larang, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu juga dosa. Paham saudara? Ketika saudara dan saya tidak membalas kejahatan dengan kebaikan, kita hanya diamkan, oh udah biarin deh, memang orangnya begitu. Ingat tuh, ini perintah loh. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kita belum sampai balas dengan kebaikan, baru level apa? Diam aja, udah nauin aja. No. Maaf, saya harus sampaikan ini apa adanya. Prinsip kerajaan Allah, nilai-nilai kerajaan Allah, ajaran kerajaan Allah, firman Allah, lebih daripada sekedar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Berbuat baik sama dia. Mengenai dia bertobat, berubah atau enggak berubah, urusan dia dengan Tuhan. Urusannya kita adalah melakukan. Kalau kita tidak melakukan, itu juga adalah dosa. Nah, ini juga buat saya. Kenapa? Saya masih hidup. Dalam hari-hari ke depan saya harus praktekin. Beberapa hari lalu ketika saya karena terburu-buru, saya naik motor bersama dengan istri saya. Dari rumah saya di Sunter ke rumah duka. Di hari apa itu? Jumat. Terburu-buru. Panas dan sebagainya gitu kan. Maksudnya udaranya panas. Nah saya lengah, nggak jaga hati. Ketika ada motor, karena macet, jadi ada motor keluar. Saya dari pinggir, ini macet di kendaraan mobil. Saya mau ke kiri, karena memang semua ke kiri, ke underpass. Sini ada motor tahu-tahu keluar, waduh, saya harus ke kiri dong. Saya bawa motor ke kiri, belakang ada mobil. Langsung klakson tuh mobil. Saya lengah. Kesel banget saya. Begini, saya bilang, aduh, saya langsung tunjuk. Maksud saya kasih tahu tuh, ini gara-gara dia tuh. Gue jadi belok kiri kan begitu. Bukan belok kiri mau belok kiri, tapi menghindari nabrak tuh. Mau begini, cuma mau begini. Tapi dia tuh, wah, saya bilang, ketika saya jalan, dia buka kaca. Saya juga nengok, wah. Bersyukur banget ada penolong yang setia, penolong sepadan buat saya. Yaitu istriku di belakang. Colek-colek ya. Dan sebagainya. Gak perlu ditanya sama istri saya kata-katanya seperti apa. Ya pokoknya kata-katanya mantep buat saya. Ya kan? Ya itu cukup menyadarkan sih. Ya, setelah istri saya ngomong gitu, biasanya saya akan jawab saudara. Ya kan? Tetapi karena puji Tuhan, karena ada Roh Kudus ngingetin. Udah lu jangan jawab, lu salah tahu. Ya udah saya diem. Istri saya ya kasih sedikit renungan singkat lah. Kasih renungan singkat gitu ya, ada khotbah-khotbah mendadak begitu. Haleluya, ya haleluya, puji Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Sepanjang jalan motor tuh melek, tapi saya doa, Tuhan ampuni saya. Saya telah bersikap sok jago. Ya kan? Padahal kalau diajak berantem juga, wah, dia maju saya kabur. Nah, akhirnya gitu. Oke. Saudara, dari situ saudara, seharusnya kan ya udah mengalah kan, tapi saya nggak lakukan, lebih menuruti hawa nafsu.
Itu saya, kalau saudara kan sudah terlatih dalam soal emosi. Setuju? Amin. Amin. Siapa yang sudah terlatih dalam soal mengendalikan emosi, angkat tangan. Enggak ada? Oke, kita berteman. Kita termasuk satu. Saudara, nah kehidupan ini kita dilatih begitu loh saudara. Nah dosa itu enggak harus selalu yang besar-besar, tetapi hal-hal kecil loh saudara. Ya, seorang pengembara dunia pernah dia mengembara keliling dunia entah berapa bulan, ya, gak pakai, artinya dia dengan berjalan kaki, ya naik kapal laut dan sebagainya. Saat itu belum ada pesawat terbang. Ketika ditanya apa yang menyebabkan atau ada nggak hal yang mengganjal kamu, dia katakan yang mengganjal saya adalah kerikil. Maksudnya kerikil di alas kaki, di kakinya. Kan kalau ada kerikil kecil aja rasanya nggak enak tuh. Begitu. Ini yang menyebabkan ketidaknyamanan saya. Saudara, dari ilustrasi ini sederhana ya. Jangan anggap kerikil-kerikil yang ketidakbenaran kita, hati nurani kita tahu itu nggak benar di hadapan Tuhan, itu kita anggap remeh. Tolong saudara. Allah Maha Kudus. Allah tidak bisa kompromi dengan dosa sekecil apapun, ketidakbenaran sedikit pun. Halo? Di hadapan manusia kita bisa bertopeng loh. Tapi enggak di hadapan Allah. Ya, lanjut yuk. Yang kedua, kita dibebaskan dari apa? Dari permusuhan dengan Allah. Oh, saya enggak bermusuh. Alkitab katakan ketika kita bersahabat dengan dunia, bersahabat dengan nilai-nilai dunia, prinsip-prinsip dunia. Salah satu prinsip nilai dunia apa? Orang akan menghargai kita dengan apa yang dia lihat. Nah, apa maksud saya? Penampilan luar. Halo? Betul? Betul gak sih? Contohnya gampang lah. Saudara pergi ke bank. Coba pakai celana pendek, pakai sandal jepit, jadi pakai kaosnya rombeng-rombeng. Saya gak tahu ya, tetapi ada bank tertentu memang udah dilatih siapapun dia harus ini. Halo, selamat siang Pak, selamat pagi Pak, ada yang bisa dibantu begitu ya kan? Saya ngalamin kok ketika pakaian rapi dengan berpakaian apa ya, bahasa Eropanya tuh lancai, ya, arti ya lancai, mirip-mirip dengan cincai. Nah, apa adanya udah, nggak begitu diladenin loh, ya, perbedaan. Nah orang dunia menghargai kita berdasarkan apa yang dia lihat, berdasarkan apa yang dia dapatkan. Halo? Permusuhan dengan Allah ketika kita bersahabat dengan dunia. Tapi ketika kita mulai berubah pola pikir kita, ternyata kita telah dibebaskan. Dulunya aku bermusuh dengan Allah akibat aku berkawan, bersahabat dengan dunia. Tapi ternyata aku sadar dan aku putus hubungan dengan prinsip dunia. Aku mau hidup dengan prinsip kebenaran firman Allah sendiri. Apa yang menjadi kehendak Allah. Tapi bukan berarti kalau kita sudah berpegang pada prinsip kebenaran Allah, berarti kita boleh berpakaian sesuka-sukanya. No juga. Tapi kita berpenampilan rapi, bukan tujuan untuk dipuji orang. Paham saudara? Saudara boleh nggak kalau ibadah itu pakai celana pendek? Di ibadah umum. Pagem boleh nggak Pagem? Boleh? Boleh nggak kalau saudara datang ibadah pakai sandal jepit, pakai celana pendek, pakai kaos oblong? Boleh nggak? You know kaos oblong? Ini blong nih, ini blong semua. Oh blong gitu ya. Boleh? Boleh nggak? Boleh. Halo? Tolong jawab dong. Boleh nggak? Tapi bukan soal boleh atau tidak boleh, pantas atau tidak. Itu loh yang dimaksud di Alkitab. Tentang arti pantas, cocok. Kan begitu. Oke saudara-saudara belajar untuk kita memahami. Jadi kita lakukan apapun juga bukan berdasarkan prinsip dunia. Tapi berdasarkan prinsip firman Allah. Kenapa kita harus hormat sopan kepada orang yang lebih tua? Firman Tuhan ngajarin saudara, bukan hanya kita hormat sama orang tua, tetapi orang yang lebih tua. Perjanjian baru tulis dalam bahasa Inggrisnya. Older, orang yang lebih tua gitu loh.
Ini diajarin, etika diajarin. Memang ada salah satu tanda akhir zaman ya. Menjelang akhir zaman akan terjadi apa? Orang-orang atau banyak anak-anak tidak lagi menghormati orang tua. Betul? Surat Paulus kepada Timotius. Tapi itu untuk sebagian orang, tetapi tidak bagi kita yang memahami bahwa ternyata kita telah dibebaskan oleh darah Yesus. Halo? Ingat ya yang kedua, kita telah dibebaskan dari permusuhan dengan Allah. Yang ketiga, kita telah dibebaskan dari apa? Posisi kita di mana kita sebenarnya jauh dari Allah. Kita menganggap diri kita tuh dekat sama Allah, padahal jauh dari Allah loh saudara. Nah tolong perhatikan Efesus 2 ayat 13. Rasul Paulus katakan dengan tegas, katakan begini. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh, tanda kutip tuh. Sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kenapa? Karena Rasul Paulus saat itu juga dia bangga-banggain gitu. Dia punya jabatan secara rohani. Halo? Dia punya jabatan. Dia dilahirkan dari suku apa? Oh pokoknya sepertinya dia lebih rohani, lebih suci, lebih kudus dari yang lain. Halo? Itu Paulus katakan. Baca di surat Paulus di jemaat Filipi. Tetapi Paulus dengan tegas, apa yang kuanggap menguntungkan bagiku, ternyata setelah aku mengenal Kristus mengenal apa? Mengenal kuasa kematian dan kebangkitannya. Tentunya dia memahami tentang arti darah Kristus. Itu sebabnya dia tulis ayat begitu. Kita merasa dekat sama Allah, tetapi kita belum dibereskan dengan prinsip-prinsip kita, hidup kita, gaya kerja kita, oke, kalau saudara yang berusaha, berwira swasta, buka toko dan sebagainya, perhatikan apakah itu sesuai dengan maunya Tuhan. Saudara dan saya mohon maaf, kita boleh rajin ibadah, rajin berkomsel, rajin berdoa dan sebagainya. Tetapi kalau gaya hidup kita, setiap hari perilaku kita tidak sesuai dengan firman Allah, tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Hidup bukan dalam kekudusan, hidup dalam kompromi. Menurut kita dekat sama Allah, tapi di hadapan Allah kita jauh loh. Sekalipun jabatan saya saat ini, jabatan secara organisasi ya, pendeta. Itu tidak mencerminkan atau menyatakan, oh berarti pendeta mau dekat. Ada yang katakan teman saya, oh doanya doa lu aja ya. Ini teman saya ya, sesama alumni dari penabur. Ada yang ngomong gitu. Enggak, kenapa? Kan doa pendeta lebih dengar Tuhan. Kayaknya gue udah deket banget sama Tuhan, kan begitu. Mohon maaf. Pendoa bagaimana? Rasanya udah paling deket tuh pendoa. Yang lain mau jauh. Saudara, tolong perhatikan dulu saudara. Darah Kristus yang membuat saudara dan saya jadi dekat sama Tuhan. Intim sama Tuhan. Dekat tuh artinya gimana ya? Tuhan juga merasakan kedekatan kita, kehadiran kita dengan Dia. Dan kita juga merasakan, mengalami, menikmati kedekatan dengan Dia. Nangkap saudara? Dekat, bahkan pemazmur, Mazmur 91 katakan apa? Hatinya melekat kepada Tuhan. Jadi enggak ada lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tadinya di luar. Enggak. Di dalam Kristus kita sudah ada di dalam hadiratnya. Paham saudara? Jadi jabatanmu, jabatanku secara rohani di gereja lokal ini apapun juga tidak menunjukkan serta-merta engkau dekat sama Tuhan. Dan aku dekat sama Tuhan. Tapi darah Kristuslah yang membuat kita dekat sama Tuhan. Jabatan itu hanya untuk mentertibkan semua tugas-tugas di gereja lokal ini. Semua berjalan tertib teratur. Setuju? Tapi perilaku saudara dan saya, sikap saudara dan saya terhadap sesama, itu menunjukkan loh, apakah kita dekat sama Tuhan atau enggak. Oke. Yang keempat, yang terakhir, dibebaskan dari permusuhan dengan Allah.
Itu yang kedua. Yang keempat, dibebaskan dari kekotoran hati nurani. Kotor. Ibrani 9:14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Lahiriah, ingat ya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kekotoran hati nurani, lawan katanya yaitu kemurnian, kesucian hati nurani. Hanya darah Kristus yang dapat menyucikan hati nurani kita. Engkau dan aku tidak bisa menyogok Tuhan supaya Tuhan membersihkan atau kita membersihkan diri kita, hati nurani kita sendiri dengan banyak pelayanan. Dengan banyak berdoa, banyak baca Alkitab, banyak berbuat baik, banyak melayani apapun juga deh. Tidak akan pernah bisa membersihkan hati nurani kita dari segala perbuatan yang sia-sia tadi. Percuma. Hanya darah Kristus. Darah yang mahal itu. Darah yang tercurah. Sejak mulai ditangkap. Mulai disesah. Berpuncak pada di kayu salib. Dan saudara, ketika kita sering mungkin memahami betapa mahalnya harga pembebasan dirimu dan diriku. Dengan tujuan supaya apa? Supaya saudara dan saya beroleh keselamatan abadi kelak di kekekalan nanti. Kita hidup bersama dengan Tuhan. Dia tidak mau seorang pun binasa. Amin. Hidup keagamaan kita, kegiatan rohani kita, apapun juga, kehidupan sehari-hari kita, pastikan itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah dibebaskan oleh darah Kristus. Jangan lagi kita mengikatkan diri kita. Oke. Seperti apa sih? Salah satu contoh, bukan contoh ya, salah satu bentuk penyiksaan Yesus, alatnya seperti apa? Nah, saya minta tolong Elvin Muhammad kita untuk menayangkan ini. Tentang seperti cambuk. inilah cambuk yang digunakan untuk mendera Tuhan Yesus sebelum disalibkan. Dilengkapi dengan bola-bola kecil terbuat dari timah yang berfungsi untuk mencabik kulit dan daging. Cambuk ini dirancang demikian agar merobek daging orang yang dihukum. Cambuk bergagang kayu dengan 1-3 helai kulit atau tali. Ujungnya terdapat bola-bola kecil terbuat dari timah yang berfungsi untuk mencabik kulit dan daging. Terlihat kulit dan dagingnya tercabik saat cambukan itu ditarik oleh seorang prajurit. Dia berjalan memikul salibnya dengan tubuh yang penuh dengan luka menuju bukit Golgota. Dia menanggalkan kemuliaannya, merendahkan diri menjadi sama dengan manusia, dan taat sampai mati di kayu salib untuk menebus kita yang berdosa. Saudara, harga pembebasan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus dengan mempersembahkan darahnya sampai dia mati di kayu salib. Ingat, bukan hanya untuk dirimu sendiri, diriku sendiri, tapi juga untuk semua orang. Hanya banyak orang yang belum memahami, belum mendengar, belum mau percaya. Maksud saya begini, ketika kita menilai suami kita, menilai istri kita, menilai anak kita, menilai orang tua kita, menilai mertua kita, menilai sesama kita, nilailah dengan patokan ini. Ingat, kita telah ditebus
berarti kita bukan milik kita lagi, tapi milik Sang Penebus, milik Yesus. Saudara pandang, saudara bersikap terhadap seseorang sesama kita. Bersikaplah dengan prinsip ini, bahwa Yesus Kristus juga telah menebus dia dengan darahnya, darah Yesus. Paham? Kalau kita pegang prinsip ini, kita enggak berani untuk menghina dia hanya karena ada sesuatu. Tapi justru kita bangun yang namanya kasih persaudaraan. Itu kelanjutan dari ayat 1 Petrus 1 ayat 18-19 itu. Amalkan kasih persaudaraan. Kita lebih bersungguh-sungguh lagi mengasihi satu sama lain. Lihat, bukan karena jabatan kita lebih tinggi, dia tidak punya jabatan, atau karena kita beramal lebih banyak, dia kurang banyak. No, kita sama di hadapan Tuhan. Kita telah ditebus oleh darah Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Pakai kesempatan yang hanya beberapa menit saja. Gak lama ya. Mungkin hanya 2-3 menit saja. Tapi dengan sungguh-sungguh bersyukur banget. Oleh karena kasihnya yang luar biasa. Betapa berharganya dirimu dan diriku di mata Tuhan. Sampai dia harus mengaruniakan Yesus Kristus untuk membebaskan nyawamu dan nyawaku. Hiduplah dengan status sebagai orang yang telah dibebaskan oleh darah Yesus. Ekspresikan itu saat ini. Saudara mau angkat tangan terserah. Mau taruh tanganmu di dadamu terserah. Bebas. Naikkan pujian ini, kata-katanya sederhana banget. Kalau saudara bisa atau hafalkan, hanya sederhana. Sementara saudara pejamkan mata. Saudara pandang Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya demi penebusan dirimu dan diriku. Supaya kita tidak lagi hidup dengan cara hidup yang sia-sia, tidak berguna, tidak bertujuan Tuhan. Lemah. Tidak. Tapi kita menjalani hidup kita dengan cara hidup seperti yang Tuhan mau. Kejar itu yang namanya kekudusan. Perkenanan kepada Bapa. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang.
Suasana dinafari. Amin. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Saya minta saudara yang mau mengoreksi dirinya dalam pimpinan Roh Kudus, selama ini hidup kita, hidup saudara masing-masing. Apakah kita menjalani hidup kita dengan cara hidup yang berkenan sama Tuhan? Atau kita maunya kita yang mau persidangan Roh Kudus mengoreksi dirinya, memeriksa dirinya. Bolehkah saudara buka kedua tangan saudara? Dengan lembut katakan, selidikilah aku tuh. Koreksilah aku. Persiakan Roh Kudus bicara dengan lembut kepadamu. Terbuka saja di hadapan Tuhan. Bagaimana selama ini sikap kita, perilaku kita, tingkah laku kita. Terhadap diri kita, terhadap sesama kita. Gak ada hal yang patut disombongkan, ditinggikan, meninggikan diri kita. Gak ada sesuatu yang dapat kita megahkan selain kita bermegah di dalam Kristus saja kok. Apa yang kau punya dan apa yang kau punya itu juga dari Tuhan. Tapi yang terutama adalah pembebasan nyawamu, pembebasan jiwamu, pembebasan hidupmu dan hidupku ini. Dan Kristus telah melakukannya buatmu. Terima dengan iman syukur ini. Mari angkat kedua tanganmu. Ucapkan syukur buat darah Yesus yang Allah telah karuniakan buatmu. Yes. Yes. Thanks God. The blood of Jesus Christ